Mogujon kok takut sama Helnara? Wow. Halo guys, kembali ke channel Chandra dengan No Art No Eat Breakdown episode 16 dari Ultraman Arc. Yang pastinya ini bakalan termasuk Blazer spesial, jadi sampai episode 19 nanti ada hubungan sama Blazer ya. Asli, ya bener-bener bikin kaget itu pas out team up bareng Zangief loh. Karena awalnya gue kira team upnya pas episode minggu depan sih. Rupanya hari ini bisa tuh. Dan bikin penasaran juga, soalnya di dalam tubuh Zangief kayak ada sesuatu gitu ya guys. Gak tahu apaan, tapi harusnya nanti di episode 17 bakalan jelasin lah. Jadi, ini dia breakdown episode 16 dari Ultraman Arc. Langsung aja, check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan retakan dimensi dari ekor Zangief kemarin, yang tiba-tiba memunculkan sesuatu yang mirip seperti telur. Kemudian berhubung energi Onyx kemarin udah gak ada lagi, di sini Shu bakalan balik ke divisi Sains Antariksa GDF ya. Katanya sih masih lama. Langsung opening, dan judul untuk episode hari ini adalah Cahaya Kengerian. Dalam perjalanan ke kantor Skip, Shu sempat ketemu sama Yuma ya guys. Yang mana sekarang Shu lagi nunggu perintah dari GDF. Terus tadi Yuma ada nanyain kenapa Shu lebih milih buat masuk ke divisi Sains GDF. Udah pasti dari Shu sendiri bakalan nanya Yuma juga lah. Alasan Yuma masuk ke Skip karena apa? Kemudian Yuma dapat telepon dari ketua dan mereka disuruh buru-buru ya. Yang mana terjadi ketakutan dari orang-orang perkemahan sehingga Yuma ditugaskan menuju ke sana bersama dengan Shu dan Yuppie. Pas sampai terus dicek pakai alat-alat segala macam gak ada reaksi loh. Tapi saat mendengar terjadi sesuatu, di situ mereka menemukan seorang yang ketakutan karena tahu rebus. Waduh, kenapa nih pak? Kemudian ada suara kaiju, yang mana kaiju ini langsung mengeluarkan cahaya melalui tangannya dan membuat Shu mengalami ketakutan. Ternyata Shu takut kesepian toh. Bahkan pas tuh kaiju ditembak tembus loh. Ini Mogujon pas mau nyerang pun tembus juga. Dengan bantuan dari Zangief, tiba-tiba Mogujon menghilang. Kembali ke Skip, udah pasti semua bakalan bahas kejadian tadi lah. Yang di sini mereka percaya kalau kaiju tadi tuh gak punya bentuk fisik ya guys. Kira-kira kalau mau diserang gimana nih? Bahkan kagetnya nih Mogujon tiba-tiba udah sampai ke kota ya. Sehingga semua pun langsung menuju ke sana. Yang penting cahayanya jangan sampai kena mata sih. Boy Tai pas nyerang pakai misil gak ngaruh lagi. Melihat itu, Yuma segera berubah menjadi Arc. Yang secara battle udah jelas lah. Ini gimana mau nyerang? Literally cuma bisa counter jurusnya doang loh. Dan alhasil membuat Arc kesulitan. Gak pakai lama Zangief muncul dong. Ngiranya dia bakalan stay pakai wujud manusia doang ya. Kemudian membantu Arc dengan memberikan energi ke Arc Ice Sword agar Arc bisa menyerang Mogujon menggunakan pedang ini. Gila, team up-nya keren banget so. Cuma sayangnya di tubuh Zangief tiba-tiba ada sesuatu ya guys. Kenapa tuh? Tapi dengan Yuma melepaskan imajinasinya, Mogujon pun berhasil di-counter dan diakhiri menggunakan kombinasi Arc Finalize bersama Arc Ice Sword. Habis dari kejadian tadi, untungnya semua baik-baik aja ya. Keesokan harinya saat Shu dalam perjalanan kantor Skip ketemu sama Yuma lagi. Rupanya untuk sementara Shu bakalan stay di Skip dulu toh. Bahkan dia sekarang makin percaya sama apa yang diomongin Yuma sih. Pengen dipanggil Shu aja nggak tuh? Kan biasa dipanggil Ishido mulu. Endingnya tiba-tiba Zangief di sana dan dia ingin memberitahukan sesuatu mengenai Helnara. Episode 16 pun habis guys. Oke, ini crossovernya bener-bener bikin excited parah ya. Terutama pas bagian Zangief team up bareng Arc sama muncul di ending sih. Bakal ngebahas soal Helnara gak tuh? Yang di episode hari ini pun untuk Helnara emang udah diliatin dalam bentuk siluet ya guys. Kok bisa jadi ketakutan Mogujon? Ngiranya Mogujon takut sama Blazer loh. Bahkan pas kita udah lihat teaser episode 17 makin tambah penasaran lah. Ya, kalau soal teaser next episode bakalan gue bahas kalian sama info terbaru aja dah. Kurang lebih, ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, benda misterius dari retakan dimensi. Ya, ini terserah lu pada mau nyebutnya apaan. Tapi kalau dilihat lagi bentuknya emang mirip kayak telur ya guys. Yang bisa memunculkan kaiju seperti Mogujon tanpa tubuh fisiknya. Dan pasti buat diserang atau kena serangannya pun bakalan tembus sih. Kemudian ini bisa dibilang baru permulaan doang. Karena kalau kita lihat di next episode telurnya lebih banyak lagi ya. Kebanyakan mah emang kaiju-kaiju dari Blazer. Sampai ada Taganula sama Gedos dong. Asli, ngiranya yang comeback cuma Bazanga sama Mogujon doang ya guys. Makin gak sabar lah. Yang dua, kembalinya Mogujon. Ini masih sama kayak yang tadi, tapi kalau kita sadar Mogujonnya berasa improve dari Blazer kemarin ya. Variasinya lumayan, terus ada jurus baru juga loh. Kayak tangan panjangnya bisa dipakai buat ngeluarin cahaya. Terus bagian belakangnya bisa ngeluarin tembakan kecil. Ditambah dia gak bisa diserang karena gak punya bentuk fisik. Waduh, membuat Arc kesulitan sehingga memerlukan bantuan dari Zangief. Makanya nih Zangief ngebantu banget ya guys. Kalau tadi Arc Ice Sword gak dikasih energinya mah paling cuma bisa counter jurus doang. Bahkan seperti yang kita lihat, ternyata Mogujon bisa kena senjata makan tuan loh. Kemudian memunculkan ketakutannya yaitu Helnara. Bukannya harusnya Blazer. Pasti ada sebab akibat lah. Yang tiga, ketakutan Shu.
Pasti bikin penasaran juga, karena jurus cahaya dari Mogujun mah emang gitu. Dan ngomongin soal ketakutan Shu sendiri, rupanya dia takut ditinggal sendirian sama Skip ya guys. Pengen stay bareng orang-orang Skip toh. Jadi untuk kita yang kemarin penasaran apakah ketakutan Shu bakalan jadi tanda-tanda rumor Guild-R atau dia takut kehabisan kopi, harusnya udah cukup jelas ya. Yang justru pas udah kena di scene ending bener-bener jadi karakter development dia loh. Shu kalau ketemu Sejin gak langsung judge by its cover, pengen lebih dekat bareng Skip, percaya sama omongan Yuma. Ya kemungkinan rumor Shu berubah jadi Guild-R bakalan miss deh. Kalau dilihat dari episode hari ini ya guys, di episode kedepannya mah kita gak tahu. Yang keempat, Skip low budget. Oh ini buat lucu-lucuan kocak sih. Dibilang tribute ke Scarf bisa juga. Yang mana seperti kita lihat, pas disuruh lindungi mata dari Mogujun semua pada ngaruh ridul ya guys. Yuma pakai kacamata hitam, kacamata mahal, endingnya hilang jir. Terus Shu pakai helm motor. Emang lu punya motor? Kemudian yang paling konyol Bantaicho pakai helm buat las, Rim pakai payung. Ini dari teaser kemarin aja gue udah ngakak ya. Slow budget itu kah Skip? Sampai-sampai mereka gak punya peralatan khusus gitu loh. Bisa jadi dikorup sama GDF kali bang. Kalian kan Skip tugasnya neliti doang. Dah darahnya banyakin buat Boy Tai aja. Yang kelima, kemunculan Zangief. Paling ditunggu banget sebelum sama Blazar. Dan pas dia bareng Art itu bener-bener keren parah ya. Bahkan dibandingi Blazar kemarin ini Zangief lebih santai sih. Ngasih energinya elegan, battlenya juga kompak, saling backup. Kalau sama Blazar mah udah tau lah. Mau heran tapi Space Monkey ya guys. Cuma pas tubuhnya Zangief tiba-tiba di dalam ada sesuatu bikin penasaran loh. Kira-kira kenapa tuh? Apakah kemasukan kayak Niji Kakashi kemarin kah? Nggak bisa lama-lama stay wujud raksasa? Bahkan kita pun belum bisa tahu kenapa Zangief bisa hidup lagi ya. Harusnya ntar di episode minggu depan bakalan jelasin lah. Selain ngebahas Helnara, bakalan nyinggung soal Blazar nggak? Kalau ada tuh Yuma jadi bisa tahu namanya duluan ya guys. Ultraman Blazar? Siapa tuh? Pas sampai ke Universe Blazar baru ya. Moshikaste, Arewa Ultraman Breza? Terus borang nanya kenapa Zangief gak nunjukin muka, mungkin karena di sini ya Mitsuru Nikarahashi-san lagi berhalang deh. Tapi yang ngisi suara tetap beliau sih. Kadang agak disayangkan cuma ya udahlah. Yang keenam, imajinasi Yuma. Walaupun di sini Art gak bilang Sozo no Tokihanate, tapi harusnya masih masuk ya guys. Yang mana Yuma melepaskan imajinasinya dengan menghancurkan Art Giga Barrier menjadi berkeping-keping, kemudian berguna untuk mengcounter cahaya dari Mogujun. Bahkan itu Art Ice Sword bisa sampai mantulin cahaya juga loh. Sekedar buat nambah variasi jurus lumayan ya. Oke guys, ya just gitu aja untuk breakdown episode 16 dari Ultraman Art. Permulaan yang mantap banget. Pokoknya sebelum ini Art wajib ditonton lah. Terutama untuk lu pada yang kemarin nungguin crossover sih. Apalagi tuh dari teasernya bakalan banyak yang bisa dibahas loh. Kagetnya tuh Art bisa sampai pecah belah kayak Boboiboy ya. Art kuasa 3. Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Art yang lainnya. Bye-bye!